Biar saya klarifikasi, ini rame video saya bahas tentang cadar sama hijab syar'i. Ya, kalau ibu-ibu pada nonton, lihat, karena pasti di-share tuh rame tuh. Terutama di Facebook, di YouTube, ada yang sampai bikin penyanggahan dan lain sebagainya. Ya, awal mulanya itu saya kajian di daerah Tangerang. Kita bahas hijab world. Bagaimana untuk memberikan motivasi buat orang-orang sekitar yang belum berhijab, biar berhijab. Jadi yang datang itu ada yang belum berhijab, ada yang sudah berhijab, ada yang sudah lebih syar'i, ada yang sudah bercadar dan lain sebagainya, macam-macam nih. Itu kajian umum, campur. Oke? Di situ saya menjelaskan definisi hijab, khimar dengan jilbab. Itu beda secara definisi ketiganya. Ya, kalau jilbab pakaian, kalau khimar kerudung, kalau hijab itu penutup, batas. Tuh. Kemudian di video itu, kalau kita tonton itu satu jam full. Kajiannya 1 jam full, kayak Rumil gini, ada tanya jawabnya. Ya. Dan itu saya lagi membahas definisi syar'i. Sekarang masalah aurat saja, para ulama fikih kan masih berbeda pendapat. Betul ya? Kalau ibu meyakini ketika cadar wajib bagus, silahkan. Ada yang meyakini cadar sunnah, silahkan. Itu kan masing-masing pendapat. Perbedaan 4 imam mazhab yang berbeda. Betul ya Bu ya? Nah, saya nggak lagi bahas ikhtilafnya. Saya cuma lagi bilang, selama ini kita memahami syar'i agak berbeda. Saya bilang, ini saya ulang ya Bu ya. Memahami syar'i agak berbeda. Kita menganggap siapa yang jilbabnya paling panjang, siapa yang bercadar, ada yang sampai tertutup mata, dia yang paling syar'i. Sedangkan yang belum berpakaian seperti itu, dia tidak syar'i. Itu maksud saya. Tapi maksud saya bukan ngatain orang bercadar ama yang jilbab panjang. Saya bilang yang jilbab panjang, yang bercadar, mereka sudah syar'i, betul. Tapi bagi orang yang baru hijrah, jangan ketakutan kalau dia belum bisa seperti itu. Nggak apa-apa dia berproses dulu. Syar'i itu ketika kita sudah mampu menutupi yang memang wajib ditutup. Di lanjutan videonya, saya bilang definisi syar'i selanjutnya apa? Pakaiannya tidak melekuk tubuh, tidak transparan, kemudian tidak tabaruj dan lain sebagainya. Itu lanjutan videonya sebenarnya. Ya, tapi dipotong-potong seolah-olah ustazah ini cuma ngomong syar'i itu cuma nutup dada. Berarti kalau bokongnya kemana-mana, menurut dia nggak apa-apa. Loh, saya siapa yang bilang bokongnya kemana-mana? Saya bilang. Itu kan arti pemahaman orang saja yang gara-gara ngeliat potongan video. Saya bilang ya. Jadi, ya saya nggak apa-apa Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting bukan saya yang upload tuh video. Kan yang kalau jadi masalah saya ngupload video, kemudian orang salah memahami videonya. Ini kan ada oknum-oknum tertentu, dia upload, dia potong, dia komentarin, akhirnya digiring opini sama beberapa orang. Yang bilang saya lulusan Al-Zaitun, yang bilang, oh banyak itu, saya kenyang banget ya. Saya kenyang banget itu ya, dibilang begitu ya. Yang bilang lulusan Al-Zaitun, yang bilang saya sesat, yang bilang, ya macem-macem lah namanya orang dengan jarinya ya. Saya bilang alhamdulillah. Kemudian saya DM yang ngupload ini. Saya bilang terima kasih Mas atau Mbak yang ngupload. Tapi saya izin mudah-mudahan lebih bijak dalam bermedsos, terutama kalau men-share video orang. Jangan dipotong-potong, saya bilang. Itu video 1 jam tapi dipotong jadi 30 detik. Jadi 50 detik. Orang kan mahaminnya cuma itu aja. Iya kan Bu? Betul ya? Maka saya sampaikan, demi Allah, tidak ada niatan saya atau maksud saya menghina orang yang bercadar atau hijab syar'i, tidak. Itu cuma memberi motivasi atau pengertian bahwa yang sudah syar'i bagus, yang belum syar'i hargai mereka yang berproses. Jangan sampai kita ngatain, oh dia mah belum syar'i seperti saya gitu ya. Emang ada juga beberapa oknum yang seperti itu. Makanya kita saling merangkul. Ya, biar orang yang baru hijrah nggak ketakutan dia ngaji Bu. Kan ada orang diajak ngaji. Kenapa kamu nggak mau ngaji? Malu, yang lain pakaiannya udah syar'i. Saya emang nggak punya, baru punya. Nggak apa-apa, datang dulu. Nah maksud saya begitu. Karena itu waktu itu ajakan untuk berhijab. Maka saya sampaikan di video Rumil ini. Kalau masih ada yang salah paham nggak apa-apa, monggo. Kalau masih ada yang bilang saya santri Al-Zaitun nggak apa-apa. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya muridnya Panji Gumilang nggak apa-apa, silakan. Terserah ya. Terserah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi pahala buat yang nulis komentarnya, buat sayanya juga. Mudah-mudahan sayanya ya sepertinya memang saya salah, bukan sepertinya. Memang saya salah.
Saya salah dalam pemilihan kata, saya salah dalam penyampaian, banyak yang tidak suka, saya mohon maaf dengan lisan saya yang memang manusia kadang berbuat salah. Mudah-mudahan dimaafin, sama ibu-ibu yang hadir juga mudah-mudahan dimaafin.